0405 134. Di sini saya akan melakukan tutorial mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Oke, baik, tanpa menunggu lama, mari kita langsung ke tutorialnya saja. Oke, langkah pertama, teman-teman harus membuka atau mengakses aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk aplikasi Microsoft Excel eh, di mana pada lembar aplikasi Microsoft Excel saya ini sudah disajikan data yang akan kita olah. Di sini kita akan menentukan min, median, modus, kuartil, persentil, desil, varians, dan simpangan baku. Sebelum kita mencari semua itu, kita terlebih dahulu menentukan nilai minimumnya. Nah, di mana kita harus mencari nilai minimum dengan rumus sama dengan min, kita blok semua data yang sudah disajikan, tutup kurung, enter. Sudah muncul ya hasilnya teman-teman, nilai minimum dari data yang sudah disajikan yaitu 35. Lalu kita mencari nilai maksimum yaitu sama dengan max. Kita klik seperti tadi, blok semua data yang sudah disajikan, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul ya nilai minimum dan maksimum pada data yang disajikan, yaitu nilai minimumnya 35, nilai maksimumnya 97. Lalu yang selanjutnya kita menentukan rank, yaitu dengan rumus sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, di sini muncul hasilnya 62. Lalu kita mencari log n. Sebelum kita mencari log n, kita menentukan dulu n-nya. N itu adalah jumlah atau banyaknya data. Nah, di sini data yang disajikan itu berjumlah 80. Jadi, n-nya yaitu 80. Kembali lagi ke kolom log n, yaitu dengan rumus sama dengan log. Kita klik kolom n-nya. Kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini muncul hasilnya yaitu 1,90309. Lalu kita mencari 3,3 log n. Oh ya, teman-teman perlu diingat ya, bila di laptop teman-teman menggunakan 3,3 itu salah, berarti di laptop teman-teman menggunakan titik, karena pada setiap laptop itu berbeda. Di mana di laptop saya itu menggunakan koma ya. Jadi rumusnya sama dengan 3,3 dikali, kita klik kolom log n-nya, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya 6,2802. Lalu kita mencari K, yaitu sama dengan 1 ditambah. Kita klik kolom log 3,3 log n-nya, lalu kita enter. Nah, di sini muncul 7,2802. Lalu kita mencari T, yaitu sama dengan rank bagi K. Nah, di sini muncul yaitu 8,51625. Kita bulatkan menjadi 9. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai minimum, maksimum, rank, log n, 3,3 log n, K, dan P, serta N-nya. Lalu kita berlanjut ke intervalnya. Kita menuju ke tabel interval. Nah, di sini pada kolom pertama tabel interval, kita isi menggunakan nilai minimum, yaitu tadi nilai minimumnya yaitu 35. Nah, pada kolom kedua, kita isi menggunakan tanda strip sebagai tanda jaraknya. Setelah itu, pada kolom ketiga, di kolom tabel interval, kita mencari panjang kelas pada intervalnya, yaitu di mana dengan nilai pertama yaitu nilai minimumnya. Dengan rumus sama dengan nilai minimum ditambah panjang kelas dikurangi 1. Nah, di sini panjang kelas sudah ketemu ya, 43. Lalu kita tabel selanjutnya sama, yaitu 44 sama dengan
Mohon maaf teman-teman ada yang salah. Di sini 62. Lalu, nah di sini pada tabel intervalnya, di mana pada kolom pertama itu berisikan nilai minimum, dan tabel terakhir yaitu nilai maksimum. Mohon maaf ya, tadi ada yang salah karena kurang teliti. Mohon kalau misalnya teman-teman mau mengisi tabel interval harus lebih teliti ya. Lalu yang selanjutnya kita ke tabel frekuensi, yaitu dengan rumus sama dengan frekuensi. Nah, di sini tertera tulisan data array. Data array itu sendiri yaitu ini, data yang sedang kita olah. Kita blok semua datanya, lalu kita klik titik koma. Nah, di sini juga tertera tulisan bins array. Bins array itu sendiri yaitu ini, tabel intervalnya. Kita blok dari atas ke bawah, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini otomatis langsung terisi ya semua frekuensinya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita menentukan X1-nya, yaitu dengan rumus sama dengan 35 tambah, mohon maaf ini kurang kurung, ditambah 43 tutup kurung dibagi 2. Nah, di sini XI-nya sudah diketahui 39. Ini kita dapat ditarik secara otomatis. Nah, sudah. Setelah itu, kita tentukan FIXI-nya, yaitu dengan rumus sama dengan frekuensi dikali X1. Enter. Nah, di sini FIXI-nya sudah kita temukan, yaitu hasilnya 117. Kita dapat tarik secara otomatis. Nah, di sini FIXI-nya sudah, lalu yang selanjutnya kita menentukan FA, FK atau frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan rumus sama dengan frekuensi yang pertama, lalu enter. Lalu yang selanjutnya yaitu sama dengan kolom FK yang pertama, lalu kita tambah dengan frekuensi pada kolom kedua, dan begitu pun seterusnya. Kita lakukan secara manual, tidak bisa ditarik atau otomatis. Jadi, lalu yang selanjutnya sama sampai kolom terakhir. Nah, sekarang FK-nya sudah teridentifikasi semua ya. Ada 3, 6, 11, 23, 43, 64, dan 80. Lalu yang selanjutnya kita mencari min atau rata-rata. Di mana min atau rata-rata itu sendiri kita menggunakan rumus yaitu sama dengan jumlah FIX
kolom pada jumlah fx1 dibagi dengan 80 atau M. Nah, di sini muncul hasilnya yaitu 76,125. Lalu kita menentukan median atau nilai tengahnya. Nah, nilai tengah itu sendiri, yang pertama kita mencari setengah N-nya, yaitu sama dengan setengah dikali N-nya itu 80. Dikali sama dengan 40. Nah, di sini setengah N menunjukkan 40. Kita lihat pada tabel intervalnya, di mana 40 ini mendekati frekuensi kumulatif 43 yang memiliki interval 71. Jadi, di sini medianya untuk kita menghitung B, kita menggunakan interval 71. Kita beri warna agar tidak tertukar. Nah, setelah itu kita menentukan B, yaitu sama dengan kita klik pada kolom interval 71 dikurangi 0,5. Hasilnya 70,5. Lalu P-nya yaitu panjang kelasnya 9. Lalu CF-nya kita lihat pada FK atau frekuensi kumulatif sebelum 43 yaitu ada data 23. Jadi jarak frekuensinya yaitu 23 sama dengan. Nah, di sini frekuensinya yaitu ini frekuensi itu sama dengan 20. Lalu kita lihat hasilnya yaitu sama dengan B ditambah buka kurung 2 kali CIN dikurangi CF tutup kurung dibagi F tutup kurung dikali P. Nah, di sini muncul hasilnya 78,15. Lalu yang kedua, kita mencari modus. Modus itu sendiri itu data yang sering muncul. Nah, kita lihat pada tabel interval, di mana pada jumlah FVXI-nya, di sini tertera data yang sering muncul yaitu pada interval 80. Jadi, modus yang kita ambil yaitu interval 80, kita beri warna terlebih dahulu. Sudah. Lalu, kita beri warna, kita cari L0-nya, itu sama dengan interval 80 dikurangi 0,5. Enter. Hasilnya 79,5. P-nya sama dengan 9. Kita cari B1, yaitu sama dengan frekuensi dikurangi data frekuensi sebelumnya yaitu 21, yaitu hasilnya 1. Lalu B2 itu sama dengan frekuensi dikurangi data setelah frekuensi yang kita tentukan yaitu 16, yaitu pada kolom. Nah, hasilnya 5. Jadi sama dengan L0 ditambah buka kurung 2 kali B1. Mohon maaf, ini kurungnya 1 kali. B1 dibagi buka kurung 2 kali B1 dikurangi B2 tutup kurung lalu dikali P tutup kurungnya kurang 1.
di sini sudah muncul hasilnya 77,25. Lalu, yang kedua kita mencari kuartil 3. Pertama-tama kita mencari IN per 4-nya dulu. Sebelum kita mencari IN per 4, kita sesuaikan. Apa yang akan kita cari? Di sini kita mencari kuartil 3. Jadi sama dengan 3 dikali 80 dibagi 4. Hasilnya 60. Kita lihat pada data interval 60, yaitu mendekati frekuensi kumulatif 64. Jadi kita menggunakan interval 80 untuk kuartil 3 dalam hidup TB-nya, yaitu sama dengan interval 80 dikurangi 0,5. Nah, di sini kita melihat jarak frekuensinya, yaitu sebelum pada frekuensi kumulatif, sebelum 64 yaitu ada 43, jadi sama dengan 40. Lalu frekuensinya yaitu 20, sama dengan, nah di sini panjang kelasnya yaitu 9. Lalu hasilnya itu sama dengan TB tambah buka kurung 2 IN kurangi GF tutup kurung dibagi F tutup kurung dikali P. Hasilnya 87,15. Lalu kita mencari persentil 24. Sama seperti mencari kuartil 3, yaitu kita tentukan, sesuaikan IN per 100-nya kita akan mencari apa. Dari sini kita mencari P24. Jadi sama dengan 24 kali 80 dibagi 100. Ketemu hasilnya 19,2. Kita lihat pada tabel interval. Frekuensi kumulatif 19,2 yaitu mendekati frekuensi kumulatif 11. Kita lihat frekuensinya itu sama dengan 12. Lalu panjang kelasnya yaitu 9. Kita hitung hasilnya sama dengan TB tambah buka kurung 2 kali kurangi DF tutup kurung dibagi F tutup kurung dikali P. Nah, sudah ketemu hasilnya 67,65. Lalu yang selanjutnya kita menentukan desil 8. Yaitu di mana sama seperti kuartil dan persentil, kita mencari IN per 10 yaitu sama dengan 8 kali 80 dibagi 10. Hasilnya 64. Lalu di sini kita lihat pada data interval 64, yaitu pada frekuensi kumulatif 64 itu interval 80. Jadi TB-nya itu sama dengan 80 kurangi 0,5. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya 79,5. Lalu CF-nya itu sama dengan 40. Nah, frekuensinya yaitu sama dengan 21. Nah, P-nya panjang kelasnya yaitu 9. Hasilnya sama dengan TB ditambah buka kurung 2 kali dikurangi DF tutup kurung dibagi F dikali tutup kurung dikali Nah, di sini
D8-nya sudah kita temukan hasilnya 88,5. Lalu yang selanjutnya kita menentukan varians dan simpanan bakunya. Sebelum kita menentukan varian dan simpanan baku, kita menentukan X min ratanya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sama dengan X1 min rata-rata. Hasilnya X1 min rata-rata. Nah, selanjutnya sama dengan ini dilakukannya secara manual ya teman-teman, tidak bisa secara otomatis. Oke, baik. Setelah kita menentukan X min rata, lalu kita mencari X min rata pangkat 2, yaitu dengan rumus sama dengan kita klik bagian min rata, tutup kurung, kita pangkatkan 2. Temu hasilnya 1378,2656. Dan seterusnya hingga kolom terakhir. Nah, setelah itu kita sudah menentukan X min rata pangkat 2. Lalu kita mencari Fx min 2, X, Fx min rata pangkat 2 itu sama dengan frekuensi buka kurung kali sama dengan Nah, sudah ketemu hasilnya Fx min rata pangkat 2. Lalu kita jumlahkan
menemukan semuanya sama dengan sum blok semuanya. Nah, di sini sudah ada hasilnya yaitu 15.450,75. Lalu kita mencari varians dengan rumus sama dengan klik dibagi 80 sama dengan 1993,1340. Lalu kita mencari simpangan bakunya itu sama dengan varians, salah, dengan S, I, R, T, U, klik pada kolom varian, tutup kurung. Ini kita sudah menemukan varians dan standar deviasi atau simpangan baku. Oke, baik, mungkin itu saja tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.